Hutan adalah wilayah daratan yang didominasi oleh pepohonan. Ratusan definisi hutan digunakan di seluruh dunia, menggabungkan faktor-faktor seperti kerapatan pohon, tinggi pohon, penggunaan lahan, kedudukan hukum, dan fungsi ekologis. Organisasi Pangan dan Pertanian mendefinisikan hutan sebagai lahan yang membentang lebih dari 0,5 hektar, dengan pohon-pohon lebih tinggi dari 5 meter, dan tutupan kanopi lebih dari 10%. Atau pohon-pohon yang mampu mencapai ambang batas ini secara in situ. Ini tidak termasuk lahan yang didominasi oleh penggunaan lahan pertanian atau perkotaan. Menggunakan definisi ini, FRA tahun 2020 menemukan bahwa hutan mencakup 4,06 miliar hektar, atau sekitar 31% dari luas daratan global pada tahun 2020. Hutan adalah ekosistem terestrial yang dominan di bumi, dan tersebar di seluruh dunia. Lebih dari separuh hutan dunia hanya ditemukan di 5 negara, yaitu Brasil, Kanada, Cina, Federasi Rusia, dan Amerika Serikat. Bagian terbesar dari hutan, 45% ditemukan di domain tropis atau hutan tropis, diikuti oleh domain boreal, beriklim sedang dan subtropis. Hutan menyumbang 75% dari produksi primer bruto biosfer bumi, dan mengandung 80% biomasa tanaman bumi. Produksi primer bersih diperkirakan sebesar 21,9 gigaton karbon per tahun untuk hutan tropis, 8,1 untuk hutan beriklim sedang, dan 2,6 untuk hutan boreal. Hutan pada garis lintang dan ketinggian yang berbeda, dan dengan curah hujan dan evapotranspirasi yang berbeda, membentuk bioma yang sangat berbeda. Hutan boreal di sekitar kutub utara, hutan lembab tropis, dan hutan kering tropis di sekitar khatulistiwa. Dan hutan beriklim sedang di garis lintang tengah. Hampir setengah dari kawasan hutan, 49%, relatif utuh. Sementara 9% ditemukan dalam fragmen dengan sedikit atau tanpa konektivitas. Hutan hujan tropis dan hutan konifer boreal adalah yang paling sedikit terfragmentasi. Sedangkan hutan kering subtropis dan hutan samudera beriklim sedang termasuk yang paling terfragmentasi. Sekitar 80% dari kawasan hutan dunia ditemukan di petak-petak yang lebih besar dari 1 juta hektar. 20% sisanya terletak di lebih dari 34 juta petak di seluruh dunia, sebagian besar berukuran kurang dari 1.000 hektar. Masyarakat manusia dan hutan saling mempengaruhi baik secara positif maupun negatif. Hutan menyediakan jasa ekosistem bagi manusia dan berfungsi sebagai tempat wisata. Hutan juga dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Aktivitas manusia, termasuk penggunaan sumber daya hutan yang tidak berkelanjutan, dapat berdampak negatif terhadap ekosistem hutan. Di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Bayangkan mengiris sebuah hutan secara melintang. Hutan seakan-akan terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian di atas tanah, bagian di permukaan tanah, dan bagian di bawah tanah. Jika kita menelusuri bagian di atas tanah hutan, maka akan terlihat tajuk atau mahkota pepohonan, batang kekayuan, dan tumbuhan bawah seperti perdu dan semak belukar. Hutan alam, tajuk pepohonan biasanya tampak berlapis karena ada berbagai jenis pohon yang mulai tumbuh pada saat yang berlainan. Di bagian permukaan tanah, tampaklah berbagai macam semak belukar, rerumputan, dan serasah. Serasah disebut pula lantai hutan, meskipun lebih mirip dengan permadani. Serasah adalah guguran segala batang, cabang, daun, ranting, bunga, dan buah.
Serasah memiliki peran penting karena merupakan sumber humus, yaitu lapisan tanah teratas yang subur. Serasah juga menjadi rumah dari serangga dan berbagai mikroorganisme lain. Semua tumbuhan dan satwa di dunia, begitupun manusia, harus menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat mereka berada. Jika suatu jenis tumbuhan atau satwa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik di daerah tertentu, maka mereka akan dapat berkembang di daerah tersebut. Jika tidak, mereka justru tersingkir dari tempat ini. Contohnya, kita menemukan pohon bakau di daerah genangan, dangkal air laut, karena spesies pohon ini tahan dengan air asin dan memiliki akar napas yang sesuai dengan sifat tanah dan iklim panas pantai. Sebaliknya, cara berbagai tumbuhan dan satwa bertahan hidup akan mengaruhi lingkungan fisik mereka, terutama tanah, walaupun secara terbatas. Tumbuhan dan satwa yang berbagi tempat hidup yang sama, justru lebih banyak saling memengaruhi di antara mereka. Agar mampu bertahan hidup di lingkungan tertentu, berbagai tumbuhan dan hewan memang harus memilih antara bersaing dan bersekutu. Burung kuntut, misalnya, menghinggapi punggung banteng liar untuk mendapatkan kutu sebagai makanannya. Sebaliknya, banteng liar terbantu karena badannya terbebas dari sumber penyakit. Jadi, hutan merupakan bentuk kehidupan yang berkembang dengan sangat khas, rumit, dan dinamik. Pada akhirnya, cara semua penyusun hutan saling menyesuaikan diri akan menghasilkan suatu bentuk klimaks, yaitu suatu bentuk masyarakat tumbuhan dan satwa yang paling cocok dengan keadaan lingkungan yang tersedia. Akibatnya, kita melihat hutan dalam beragam wujud klimaks, misalnya hutan sabana, hutan meranggas, hutan hujan tropis, dan lain-lain. Rimbawan berusaha menggolong-golongkan hutan sesuai dengan ketampakan khas masing-masing. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam mengenali sifat khas hutan. Dengan mengenali betul-betul sifat sebuah hutan, kita akan memperlakukan hutan secara lebih tepat, sehingga hutan dapat lestari, bahkan terus berkembang. Ada berbagai jenis hutan, pembedaan jenis-jenis hutan ini pun bermacam-macam pula. Misalnya, hutan yang berasal dari biji, disebut juga hutan tinggi, karena pepohonan yang tumbuh dari biji, cenderung menjadi lebih tinggi dan dapat mencapai umur lebih lanjut. Hutan yang berasal dari tunas, disebut hutan rendah, dengan alasan sebaliknya. Hutan campuran, oleh karenanya, disebut hutan sedang. Hutan perawan, atau primer, merupakan hutan yang masih asli, dan belum pernah dibuka oleh manusia. Hutan sekunder, adalah hutan yang tumbuh kembali secara alami, setelah ditebang, atau kerusakan yang cukup luas. Akibatnya, pepohonan di hutan sekunder sering terlihat lebih pendek dan kecil. Namun jika dibiarkan tanpa gangguan untuk waktu yang panjang, kita akan sulit membedakan hutan sekunder dari hutan primer. Di bawah kondisi yang sesuai, hutan sekunder akan dapat pulih menjadi hutan primer setelah berusia ratusan tahun. Hutan dapat dibedakan sebagai hutan dengan permudaan alami, permudaan buatan, dan permudaan campuran. Hutan dengan permudaan alami berarti bunga pohon diserbuk dan biji pohon tersebar bukan oleh manusia, melainkan oleh angin, air, atau hewan. Hutan dengan permudaan buatan berarti manusia sengaja menyebukkan bunga serta menyebar biji untuk menumbuhkan kembali hutan. Hutan dengan permudaan campuran berarti campuran kedua jenis sebelumnya. Daerah beriklim sedan, perbungaan terjadi dalam waktu singkat, sering tidak berlangsung setiap tahun, dan penyerbukannya lebih banyak melalui angin. Di daerah tropis, perbungaan terjadi hampir sepanjang tahun dan hampir setiap tahun. Sebagai pengecualian, perbungaan pohon-pohon meranti di Kalimantan dan Sumatera terjadi secara berkala.
Pada tahun tertentu, hutan meranti berbunga secara berbarengan, tetapi pada tahun-tahun berikutnya meranti sama sekali tidak berbunga. Musim bunga hutan meranti merupakan kesempatan emas untuk melihat biji-biji meranti yang memiliki sepasang sayap melayang-layang terbawa angin. Berdasarkan susunan jenisnya, kita mengenal hutan sejenis dan hutan campuran. Hutan sejenis atau hutan murni memiliki pepohonan yang sebagian besar berasal dari satu jenis, walaupun ini tidak berarti hanya ada satu jenis itu. Hutan sejenis dapat tumbuh secara alami, baik karena sifat iklim dan tanah yang sulit, maupun karena jenis pohon tertentu lebih agresif. Misalnya, hutan pinus di Aceh dan Kerinci terbentuk karena kebakaran hutan yang luas pernah terjadi, dan hanya pinus, jenis pohon yang bertahan hidup. Hutan sejenis dapat juga merupakan hutan buatan, yaitu hanya satu atau sedikit jenis pohon utama yang sengaja ditanam seperti itu oleh manusia. Seperti dilakukan di lahan-lahan HTI atau hutan tanaman industri. Penggolongan lain berdasarkan pada susunan jenis adalah hutan daun jarum atau konifer dan hutan daun lebar. Hutan daun jarum, seperti hutan cemara, umumnya terdapat di daerah beriklim dingin. Sedangkan hutan daun lebar, seperti hutan meranti, biasa ditemui di daerah tropis. Kita dapat membedakan hutan sebagai hutan seumur, kira-kira berumur sama, dan hutan tidak seumur. Hutan alam atau hutan permudaan alam biasanya merupakan hutan tidak seumur. Hutan tanaman boleh jadi hutan seumur atau hutan tidak seumur. Dalam kenyataannya, seringkali beberapa faktor pembeda itu bergabung dan membangun sifat-sifat hutan yang khas. Misalnya, hutan hujan tropika dataran rendah atau hutan perbukitan. Hutan-hutan rakyat kerap dibangun dalam bentuk campuran antara tanaman-tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian jangka pendek, sehingga disebut dengan istilah wanatanu atau agroforest. Dari letak garis lintangnya, Indonesia memang termasuk daerah beriklim tropis. Namun, posisinya di antara dua benua dan di antara dua samudra membuat iklim kepulauan ini lebih beragam. Berdasarkan perbedaan iklim ini, Indonesia memiliki hutan gambut, hutan hujan tropis, dan hutan muson. Berdasarkan sifat tanah, jenis hutan di Indonesia mencakup hutan pantai, hutan mangrove, dan hutan rawa. Hutan adalah sumber pengetahuan, tempat keajaiban alam, dan fondasi kehidupan di bumi ini. Mari kita jaga dan hargai warisan alam ini, seiring kita terus menjelajahi dan belajar dari misteri hutan yang tak berujung ini.